pengoperasian radar, khususnya radar ARPA. Adapun prosedur yang sudah saya buatkan bisa dilihat di sana. Namun secara detailnya atau secara langsung saya nanti akan menjelaskan secara langsung. Oke, mungkin gambarnya nggak terlalu jelas atau tulisannya nggak terlalu jelas dikarenakan saat ini keadaan malam. Adapun secara tampilan secara umumnya untuk radar ARPA ya begini. Untuk tombol-tombolnya. Adapun cara pengoperasian pertama yaitu sesuai yang prosedur yang saya buatkan, yaitu finish power on ataupun off, tunggu beberapa menit baru lepas kembali, tunggu sampai monitor radar menyala sampai dengan posisi standby. Untuk tampilan pertama ya begini. Jadi untuk keyboardnya ada beberapa tombol dan semua tombol mempunyai fungsi masing-masing. Jadi untuk pengoperasian radar itu sebenarnya sebelum radar itu mendeteksi benda-benda yang ada di sekitar kapal, kita harus mengikuti atau menyalakan sesuai prosedur itu untuk agar radar tersebut lama digunakan dan tidak tidak mengalami kendala pada saat pengoperasiannya. Jadi untuk time ini kira-kira 3 menit baru kita dalam tulisan posisi standby baru kita standbykan. Tidak boleh pasti pada posisi ini kita sudah langsung standby, itu tidak bisa karena nanti berpengaruh pada pengoperasian ataupun kinerja pada radar tersebut. Oke, kita tunggu 1 menit lagi. Jadi untuk tampilannya sendiri radar ARPA itu dengan radar standar itu ya nanti bisa dilihat tampilannya. Adapun untuk menunggu waktunya ini selesai, mungkin kamera bisa mendekat di sebelah sini, ada beberapa tombol dan tombol masing-masing itu ada gunanya. Nanti saya pada saat selesai dalam posisi standby nanti saya akan jelaskan satu persatu untuk kegunaannya itu. Sebaliknya dengan apa ganti? KSC 2 tebil. Gimana informasi? Tengah-tengah yang di kanan dia beritanya ganti. Sama juga ya. Kasih lagi. Panduan balik papan Fitri 3, selamat pagi. Fitri 3 silakan. Fitri 3 Pak, dari Tarakan Kadengan 216 untuk Dongwa. Posisi mendekati Bui 12 ganti. Ya. Jadi untuk tampilan radar tersebut, kalau sudah dalam posisi standby begini, ini ada tulisan standby, maka baru kita standby untuk transmit atau untuk penangkapan target-target yang ada di sekitar kapal. Kita untuk tombol yang saya jelaskan tadi itu yang pertama ini untuk tombol standby, tulis standby, maka tombolnya
tampilannya yang ini. Yang pertama untuk gain ini untuk mengatur daya tangkap yang ada di sekitar kapal. Jadi untuk mengatur daya tangkap radar ARPA tersebut, maka kita atur gainnya. Adapun tampilannya untuk gain di sini, semen, rain, semuanya dapat diatur di keyboard. Ya, setelah kita atur gainnya, semua tampilannya dan benda-benda yang ada di sekitar kapal itu sudah jelas di tampilan radar. Yang membedakan antara setahu saya atau sepengetahuan saya, yang membedakan antara radar ARPA dengan radar standar itu, radar ARPA ini sudah connect dengan ICE. Jadi untuk tampilan kapal yang menggunakan ICE dapat terdeteksi langsung di sini nama kapal, kemudian CTA-nya, data-data yang bersangkutan dengan kapal yang kita plot itu akan muncul di sebelah sini. Kita plot satu kapal ya, sebagai contoh ini. Jadi tampilan atau data yang ada di kapal tersebut muncul di radar. Jadi kalau umpama kita dalam posisi mau passing dengan kapal yang ada di depan kita bisa tahu nama kapalnya, kemudian jaraknya, baringannya, haluan kapal tersebut berapa, kemudian speednya dan CPA-nya. Kalau yang paling penting sebenarnya untuk mempermudah kita di atas kapal ini dengan radar ARPA itu untuk CPA-nya kapal atau titik ketemu terdekatnya kita dengan kapal yang ada di haluan itu. Jadi untuk kondisi situasi crossing agar tidak terjadi tubrukan atau collision, bisa dilihat di sini CPA-nya ini. Oke, kita akan nyalain. Ini. Jadi data kapal semua di sini ada semua. Kembali. Oke, lanjut. Merah. Baik ini red. Untuk cancelnya kembali, ini target cancel. Jadi dia hilang. Kemudian pengaturan ini, apabila terjadi keadaan laut itu kayak ombak tinggi atau cuaca yang buruk, kita bisa atur di sini. Jadi bisa dibedakan itu cuma ombak aja atau memang ada target di haluan atau di sekitar kapal tersebut. Sedangkan untuk pada saat posisi hujan lebat kadang terganggu juga, kita bisa atur di rain. Jadi dia pengaturannya ada semua di sini untuk monitornya, sedangkan untuk pengoperasian di monitor di keyboardnya itu ada semua di sini untuk monitornya. Sedangkan ini yang satu braille untuk kecerahan monitor atau layarnya radar tersebut. Jadi kalau adapun monitornya di sini, jadi kalau kita kurangi pencahayaan untuk radar tersebut berkurang atau semakin redup lah ceritanya kan. Kemudian tombol yang ini untuk mengatur jarak atau range radar tersebut. Bisa dilihat ya, untuk monitornya di sini bisa dilihat. Jadi kalau kita umpama tambahkan, berarti range-nya itu bertambah, range-nya bertambah. Ini sudah 12 mil nautical mile, itu dihitung dari pusat titik ini sampai ke sini. Kemudian kita kurangi lagi. Oh iya, yang paling penting sebenarnya kalau untuk pemula itu ataupun baru jadi mau jual, cara pengoperasian untuk
alat-alat navigasi, terutama radar alfa ini kan bagaimana cara membuat atau memasukkan waypoint agar bisa dibuat jalur kemana kita atau tujuan kita kemana. Nah, jadi kita bisa langsung input datanya di sini. Jadi kita untuk masuk di menu, kita masuk di menu, kemudian masuk di navigation line waypoint WPT. Jadi masuk, kemudian WPT set. Nah, di sini kita bisa masukkan contohnya saya masukkan di sini 009 ini nomor waypointnya. Kemudian umpama kita mau kasih waypoint, nama waypointnya umpama apa ya, ini sebagai contoh aja ya, umpama OB Bali Papan. Ayo, Oke, kemudian N. Nah, di sini kita bisa menginput apa namanya, lintang sama bujur. Jadi umpama saya di sini kasih masuk 001 0. Jadi untuk pengoperasian untuk pemasukan angka itu kita bisa lakukan di keyboardnya 01 12. Ini sebagai contoh aja ya, untuk posisi kapal di OB Balikpapan itu mungkin tidak sesuai. 18.00. Nah, sedangkan untuk mengubah apa namanya, notes atau soundnya, kita bisa gunakan tombol yang ini. Jadi kita geser ke bawah atau ke atas untuk merubah note atau sound di sini. Kemudian kita tindis lagi keyboard sampai dia posisi kursornya pindah ke bawah. Jadi 118.00. Nah, untuk east atau westnya ini sama dengan cara yang sebelumnya. Jadi digeser aja, ini akan berubah otomatis. Oke, cuma mungkin segitu. Kemudian kalau datanya kita save, jadi nanti sebelum kursornya ini pindah ke bawah, tindis kalau sudah selesai, tindis kanan di sini, tindis kiri, maka dia akan tersave secara otomatis. Jadi kalau umpama di sini belum kursornya masih posisi di sini, belum diklik kiri, sedangkan kursornya bergerak naik, otomatis dia tidak tersave. Jadi dia kembali ke posisi semula. Jadi untuk waypointnya itu tidak tersave. Jadi saya cancel dulu ya, clear data, yes, clear data. Jadi otomatis ini waypoint 009 sudah terhapus lagi data yang kita input tadi. Untuk kembali lagi setelah contohnya waypoint yang sudah saya buatkan sebelumnya itu, kita tinggal input waypoint berapa yang sudah kita buat sebelumnya. Berhubung karena sudah ada waypoint sebelumnya saya buat ya 0009. Ini waypoint name, karang suling, kemudian bintang bujurnya sudah ada. Oke, kembali lagi. Kemudian untuk melihat waypoint atau list waypoint yang sudah kita buat, kita masuk di poin 7 itu ini waypoint yang sudah saya buatkan sebelumnya. Oke. Kembali lagi.
navigation line set. Jadi kita untuk setelah kita buat waypoint, kita buat lagi alur atau apa ya, kalau di peta itu garis haluan yang kita buat. Jadi setelah waypoint kita buat lagi nomor waypoint yang mau kita gunakan. Nah, di sini karena berhubung kemarin sudah saya buat yang lain, adapun yang sudah saya buat itu ini Makassar Bau-Bau. Jadi waypoint yang kita gunakan 339, 039, 038, 036. Ada beberapa waypoint sampai di tempat tujuan. Kembali lagi. Sedangkan untuk melihat list navigation line yang sudah kita buat, kita bisa lihat di sini. Untuk memastikan apakah sudah betul navigation line atau waypoint yang kita sudah input, apakah sudah betul yang kita masukkan untuk persiapan berlayar nanti. Oke, ini Balikpapan Kota Baru yang pernah dibuatkan. Kembali lagi, yang lainnya lagi pada saat kita mau men-save atau untuk tampilannya di radar Alpha ini, tujuan atau list navigation line yang kita mau gunakan yaitu bisa kita input di sini, navigation line selection. Nah, jadi umpama sebagai contoh saya gunakan navigation line yang sudah saya input itu tadi 01, maka dia akan secara otomatis muncul di sini. Jadi ini waypoint yang sudah saya gunakan, garis haluannya, waypointnya ini. Oke, mungkin untuk penjelasan ada beberapa hal mengenai penginputan waypoint ataupun line navigation line set. Mungkin sampai di situ ya. Untuk lebih detailnya nanti saya akan jelaskan secara khusus satu persatu. Jadi untuk ini cuma gambaran secara umumnya aja. Jadi untuk menghapus lagi ini yang kita hapus dulu ya. Nanti pada saat pengoperasian radar ini akan lebih awet lah ceritanya, jadi tidak gampang rusak. Pada saat pengoperasiannya tidak terjadi kendala. Jadi yang terakhir yang saya mau jelaskan yaitu sesuai yang saya sampaikan tadi, cara pengoperasiannya yaitu cara on, kemudian cara off-nya atau prosedur mematikannya yang benar. Yang pertama itu, jadi tombol-tombol yang kita tadi sudah atur, kita posisikan nol kembali semuanya seperti gini nih. Jadi kita posisikan nol kembali. Oke, bisa dilihat sudah posisi 0, 18 simen, kemudian rain. Oke, posisi 0 semua ya. Tunggu sampai semua tampilan di radar ini target-targetnya itu seperti pula itu hilang. Berarti itu menandakan semuanya sudah posisi 0. Kemudian yang harus diperhatikan juga jaraknya. Jarak di sini minimum 6 mil nautical mile. Kemudian kursus di posisi tengah. Setelah semua dilihat sudah posisi 0, di sini juga sudah tidak ada target-target, tinggal kapal yang menggunakan IC itu yang masih ada di monitor ini. Kemudian kita sebelum mematikan, kita tidak langsung pencet tombol atau klik tombol yang untuk powernya. Kita harus posisikan dalam keadaan standby dulu ini. Jadi kita posisikan standby dulu.
Nah, setelah ini standby, tunggu beberapa menit baru tombol on off nya ini dimatikan. Nah, jadi radar kembali posisi off. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan atau saya berikan lah kepada teman-teman yang mungkin ada terkendala atau penasaran bagaimana sih sebenarnya tampilannya itu atau cara pengoperasiannya radar apa. Jadi untuk sebenarnya masih banyak sih untuk bagian-bagian khususnya itu, tapi untuk yang selanjutnya itu nanti saya akan buatkan video lagi yang secara khusus untuk bagian ini, bagian keyboardnya, kemudian untuk tampilan-tampilannya nanti saya akan jelaskan di video selanjutnya. Mungkin sekian aja yang bisa saya bagikan ke teman-teman. Kalau memang teman-teman lebih mengetahui atau ada kekurangan dari penjelasan saya, mohon di komen untuk ditambahkan nanti pada saat video selanjutnya. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat menonton.